Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Pernah kebayang nggak gimana rasanya kejebak di tengah bencana yang begitu besarnya? Semua yang awalnya kita anggap aman-aman aja, tiba-tiba berubah jadi mimpi buruk. Bahkan untuk berharap bisa selamat aja kecil banget ya. Ternyata banyak banget loh kejadian kayak begini yang meskipun kejadiannya udah puluhan tahun yang lalu, tapi jejaknya masih membekas hingga saat ini. Penasaran? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Bencana kereta Grenfell. Bayangin deh, kalian lagi di KRL pagi-pagi, desak-desakan, setengah ngantuk, dan sembari mikirin tugas kuliah atau kerjaan yang menumpuk, pemandangan yang biasa banget kan? Nah, di Sydney pada tanggal 18 Januari 1977, pagi hari yang super biasa seperti itu tiba-tiba berubah jadi salah satu tragedi paling kelam di Australia. Tepat pada jam 8:10 pagi, kereta menuju Grenfell Station malah anjlok dari relnya. Lebih parahnya lagi, kereta itu nabrak tiang jembatan di atasnya dan jembatan seberat 570 ton runtuh tepat ke atas gerbong. Bayangin, seberat itu nimpa gerbong yang cuma besi doang. Gak ada yang sempat lari, gak ada yang sempat teriak. Tim penyelamat dari polisi, pemadam kebakaran, sampai medis pun langsung bergerak cepat. Tapi jelas ya, situasinya tuh kacau balau, lokasinya sempit, dan sisa jembatannya bisa runtuh kapan aja. Parahnya lagi, ribuan orang malah datang untuk menonton. Alhasil, banyak polisi yang harusnya fokus nolongin korban, jadi sibuk ngusirin kerumunan orang yang kepo. Nah, di dalam gerbong, pemandangannya tuh jauh lebih mengerikan ya. Banyak korban yang masih hidup, kejepit di antara puing-puing sembari merintih minta tolong. Inilah yang bikin tim penyelamat makin sedih, soalnya justru banyak korban yang meninggal setelah berhasil dikeluarkan. Mereka awalnya sadar, bahkan masih sempat ngomong, tapi beberapa detik setelah bebas malah kolaps dan meninggal di pelukan penyelamatnya. Konon katanya ini disebut crash syndrome. Jadi waktu tubuh kita kelamaan kejepit, racun-racun dalam otot tuh terperangkap ya teman-teman. Nah, waktu tekanan itu dilepas, racun itu menyebar ke aliran darah dan bikin organ vitalnya jadi gagal. Gak berhenti sampai di situ ya, tabung gas LPG dari kereta pun ada yang bocor, sehingga uapnya tuh menyebar ke lokasi dan bikin orang banyak yang keracunan. Nah, karena ada gas ini juga, tim penyelamat gak bisa pakai alat potong mereka, soalnya takutnya malah bisa keluar percikan api dan juga memicu ledakan. Kebayangkan susahnya kondisi di sana tuh gimana? Makanya, operasi penyelamatan ini berlangsung lebih dari 31 jam, di mana total korbannya ada 84 orang yang meninggal dan lebih dari 200 orang yang luka-luka. Dan yang bikin semua tuh orang marah besar, tahu nggak sih penyebabnya apa? Bukan bencana alam, bukan human error dari masinis, tapi penyebab utamanya cuma satu, yaitu kelalaian. Hasil investigasi menunjukkan kalau kondisi rel di lokasi itu udah bobrok dari lama ya. Bahkan udah sering ada insiden kecil sebelumnya, tapi sama sekali nggak pernah ada perbaikan serius dari pemerintah. Dicuekin aja gitu. Dan harga yang harus dibayar mahal banget kan? Ratusan nyawa harus jadi korbannya, di mana pemerintah baru melakukan perbaikan rel besar-besaran setelah ada kejadian ini. Bencana tambang Knox. Pernah dengar cerita soal daerah yang tadinya tajir melintir tapi hancur lebur gara-gara keserakahan? Nah, ini cerita nyata dari Pennsylvania, Amerika, di sebuah tempat bernama Wyoming Valley. Dulu, daerah ini adalah pabrik energinya Amerika ya teman-teman. Mereka punya batu bara yang super berkualitas yang bikin ekonomi tuh mereka meroket, apalagi waktu zaman Perang Dunia. Tapi seiring waktu, orang-orang tuh mulai beralih ke sumber energi lain. Industri batu bara pun mulai sekarat. Nah, biar tetap untung, perusahaan-perusahaan tambang jadi nekat ya. Mereka maksa para pekerja untuk menambang sebanyak mungkin, di mana bahkan dengan cara-cara yang berbahaya. Dan puncaknya terjadi pada tanggal 22 Januari 1959. Ada 81 orang penambang masuk kerja di tambang Knox ini. Seharusnya sebelum masuk ada aturan ketat ya. Kalau mau nambang di bawah sungai itu harus jaga jarak sekitar 15 meter. Cuma karena perusahaannya itu serakah, mereka malah gali nempel-nempel dan juga terlalu dekat sama dinding sungai. Bahkan bisa dibilang mereka tuh nggak ngecek juga tuh ya setipis apa dinding pelindung sungainya itu. Hasilnya, dinding sungainya tuh jebol dan jutaan galon air masuk dalam terowongan tambangnya. Saking derasnya nih, di atas permukaan sungai terbentuk pusaran air raksasa alias whirlpool yang ganas banget, dimana menyedot bongkahan es, puing, dan apa aja deh yang ada di dekatnya. Makanya di dalam tambang tuh semua pekerja pada panik. Totalnya ada sekitar 69 orang yang berhasil lolos, tapi sayangnya 12 penambang tidak pernah kembali. Dan sedihnya lagi tau nggak apa? Tubuh mereka tuh nggak pernah ada ditemukan sampai hari ini.
Padahal tim penyelamat udah ngelakuin semua cara ya, termasuk pakai pompa raksasa untuk menyedot air selama berhari-hari biar tambangnya tuh bisa kering kembali. Ironisnya, istri-istri korban juga nggak tahu kabar suaminya guys. Mereka baru bener-bener dengar kabar ini lewat berita yang ada di koran. Nah, kenapa di awal aku bilang serakah? Bayangin deh, keluarga korban tuh baru dapat santunan setelah 4 tahun. Jadi setelah investigasi lebih lanjut, Knox Coal Company terbukti melakukan praktik ilegal ya, karena mereka tuh menggali terlalu dekat sungai demi untung yang cepat. 10 pejabat dinyatakan bersalah dan 6 diantaranya bahkan masuk penjara karena kasus suap serta manipulasi serikat pekerja. Kacau ya, seakan-akan nyawa manusia itu nggak ada harganya di mata mereka-mereka semua dong. Bencana tambang batu bara. Pernah dengar soal scam paling gila di awal tahun 1900-an di Amerika? Ini bukan soal penipuan online ya, tapi soal kehidupan ribuan penambang batu bara. Nah sayangnya nggak banyak orang tahu, di balik emas hitam yang banyak ditemukan di West Virginia ini, ada nasib para penambang yang jauh dari kata sejahtera teman-teman. Gaji kecil, jam kerja panjang, bahkan sampai hidup mereka pun dikontrol perusahaan tambang. Nah, maksud aku dikontrol di sini itu mereka tinggalnya di kota-kota milik perusahaan, belanja di toko milik perusahaan, yang mana harganya tuh udah sengaja dinaikin. Jadi, meskipun mereka tiap hari kerja keras sampai pingsan-pingsan nih, karyawannya ya bakal selalu terjebak dalam lingkaran utang dan juga ujung-ujungnya uangnya balik lagi ke perusahaannya ya teman-teman. Iya, itu baru permukaannya doang. Kebayang nggak kondisi kerja di dalam tambangnya tuh gimana? Wah, lebih parah lagi. Debu-debu tuh di mana-mana yang bikin paru-paru rusak, lorong-lorong penuh gas metana yang bisa bikin meledak kapan aja, dan ruangannya tuh sangat gelap serta bisa runtuh kapan aja. Tambang-tambang ini ibarat bom waktu aja ya. Terus perusahaannya gimana? Bodoh amat. Bagi mereka, keuntungan itu jauh lebih penting daripada nyawa manusia. Dan salah satu tragedi paling mengerikan terjadilah tuh di tambang Warwood pada 6 Agustus 1919. Saat itu, penambang shift malam mulai kerja tanpa tahu kalau lorong tambang mereka tuh penuh dengan gas metana. Iya, dibandingin tambang-tambang yang lain, Warwood ini terbilang canggih sih karena mereka tuh udah pakai lampu listrik. Cuma sayangnya mereka nggak punya detektor gas ya teman-teman. Inilah yang menjadi masalah. Makanya waktu ada kabel listrik putus dan juga muncul percikan api, gas metana langsung bikin ledakan besar dan menyebar cepat ke seluruh lorong di sana. Setelah api mulai bisa dipadamkan, tim penyelamat yang masuk nggak bisa berbuat banyak ya. Mereka tuh cuma menemukan mayat para pekerja tanpa ada yang selamat satu pun. Ada yang ketimpa sama gerobak tambang, ada yang tubuhnya hancur karena serpihan batu, dan ada juga yang kebakar sampai nggak bersisa. Dalam kejadian ini ada 7 penambang yang tewas ya teman-teman. Dan yang paling menyedihkan, korban terakhir baru ditemukan keesokan harinya, terkubur di tanah timbunan batu yang runtuh akibat ledakan. Menurut hasil investigasi setelah beberapa hari, gas metana di sekitar lokasi itu masih tinggi banget. Diduga ada pintu tambang yang dibiarkan terbuka sehingga gas makin menumpuk. Intinya mereka menemukan kalau tambang ini nggak punya sistem keamanan sama sekali. Padahal waktu itu tambang Warwood ini termasuk salah satu tambang yang paling canggih loh. Kebayang nggak kondisi tambang yang lainnya tuh seperti apa? Dan ini adalah sebagian kecil dari kecelakaan tambang di West Virginia. Soalnya menurut data antara tahun 1910 sampai 1920, ada 4.260 penambang tewas di sana dan 579 diantaranya meninggal karena ledakan dan juga kebakaran. Tenggelamnya kapal SS Admela. Di abad ke-19, kapal uap itu udah jelas ya jadi simbol kemajuan teknologi. Nah, salah satu yang paling mewah saat itu adalah SS Admelia ini. Karena dia tuh pakai bodi besi, mesin baling-baling tunggal, dan desain modern yang lengkap dengan sekat kedap air. Yang katanya nih bakal bikin kapal ini lebih aman dari bahaya laut. Ya memang sih bener aja. Selama 39 kali pelayaran antara Adelaide dan juga Melbourne, kapal ini tuh nggak pernah punya catatan buruk sama sekali. Makanya nggak ada yang pernah menduga nih ya kalau di perjalanan ke-40, SS Admelia ini justru bakal jadi bagian dari sejarah kelamnya Australia. Jadi tanggal 5 Agustus tahun 1859, kapal ini berangkat dari Port Adelaide dengan membawa 113 orang, yang mana 84-nya tuh adalah penumpang dan 29-nya tuh adalah kru. Selain manusia, mereka juga bawa kargo berharga ya, yaitu 93 ton tembaga, tepung untuk tambang emas Victoria, sampai 4 ekor kuda pacuan juga. Kapten Hugh McEwan yang dikenal hati-hati, yakin banget tuh ya kalau pelayaran kali ini tuh bakal lancar, tapi mereka nggak sadar kalau arus bawah laut di sana pelan-pelan mendorong SS Admelia ini makin dekat ke garis pantai atau tepatnya ke area karang berbahaya. Dan jam 4 pagi, akhirnya kapal yang menabrak sebuah karang teman-teman.
teman-teman. Cuma dalam waktu 15 menit, sekat kedap air yang jadi kebanggaan Atmela malah bikin kapalnya patah terbelah 3 bagian. Lifeboat hancur semua yang bikin penumpang dan juga kru tersapu sama ombak ya. Beberapa ada coba yang menyalakan flare gun, cuma sayangnya tidak ada yang berhasil menyala karena basah. Jaraknya ke daratan sebenarnya pun cuma 1 km ya, tapi ombak ganasnya bikin mustahil untuk orang tuh bisa berenang di sana. Kebayang dong lihat pantai di depan mata nih, tapi dalam hati mikirnya nggak bakalan mungkin deh bisa diraih. Akhirnya selama 8 hari orang-orang yang berhasil selamat cuma bisa berpegangan di sisa bangkai kapal. Dan ini semua tuh tanpa makanan, tanpa air bersih, dimana hanya dengan harapan bakal datang tim penyelamat. Beberapa orang jelas ada yang menyerah ya dan milih untuk terjun ke laut ataupun mati perlahan karena kehausan. Tapi akhirnya penantian mereka tuh nggak sia-sia. Ada 2 pelaut bernama John Leach dan juga Robert Knapman yang nekat bikin rakit darurat dari sisa-sisa kapal. Mereka berhasil untuk menembus ombak dan pergi ke mercusuar untuk ngasih kabar ke orang-orang. Dari situ kapal penyelamat dikirim ya teman-teman. Namun apakah mereka semua selamat? Sayangnya upaya penyelamatan ini tidak semudah itu. Soalnya mereka sempat gagal berkali-kali karena cuaca yang buruk. Baru deh tuh di hari yang ke-8, perahu penyelamat berhasil menembus ombak dan orang-orang yang berhasil selamat berujung naik ke kapal. Waktu sampai di daratan, kondisinya banyak yang bisa dibilang parah banget ya teman-teman. Karena sebagian besar dari mereka kelihatan tuh kurus banget. Ya kebayangkan gak makan dan juga minum selama itu tuh gimana? Dan dari 113 orang yang ada di kapal, cuma 24 orang yang selamat, sedangkan sisanya yaitu 89 orang berujung tewas dan 14 diantaranya adalah anak-anak. Secanggih-canggihnya buatan manusia, dari sini kita belajar ya kalau kekuatan alam itu jauh lebih mengerikan. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.